Siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj? Dua nama misterius yang disebut dalam Al-Quran dikaitkan dengan kehancuran dunia dan menjadi teka-teki besar lintas zaman. Dalam video ini kita akan menelusuri asal-usul Ya'juj dan Ma'juj dari sudut pandang Islam, tafsir ulama, sejarah, hingga sains modern. Al-Quran menyebut Ya'juj dan Ma'juj dalam dua surah, Al-Kahfi dan Al-Anbiya. Dalam surah Al-Kahfi diceritakan Dzulqarnain membangun tembok besar dari besi dan tembaga untuk mengurung mereka agar tidak merusak bumi. Sedangkan dalam surah Al-Anbiya disebutkan bahwa di akhir zaman tembok itu akan runtuh dan mereka akan menyerbu dunia dari segala penjuru. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan seorang raja agung bernama Dzulqarnain, seorang pemimpin yang diberi kekuasaan luas di bumi dan ilmu yang mendalam. Ketika ia melakukan perjalanan ke arah timur, ia sampai di antara dua gunung, di mana ia bertemu dengan suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Kaum itu mengadu kepada Dzulqarnain tentang keberadaan dua kelompok yang sangat merusak, Ya'juj dan Ma'juj. Mereka keluar dari celah antara gunung dan merusak apa saja yang mereka lewati. Maka mereka memohon kepada sang raja agar membuat penghalang untuk melindungi mereka dari ancaman tersebut. Dengan izin Allah, Dzulqarnain membangun sebuah tembok raksasa. Tidak seperti tembok biasa, tembok ini terbuat dari besi yang meleleh, diperkuat dengan tembaga cair. Dinding raksasa itu dibangun di antara dua gunung, menjadi penghalang kokoh yang tidak bisa mereka panjat ataupun ditembus. Ketika pembangunan selesai, Dzulqarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku, tapi apabila janji Tuhanku datang, Dia akan menghancurkannya." Tembok itu bukanlah sekadar struktur fisik, melainkan simbol dari perlindungan Allah terhadap manusia dari fitnah besar yang akan muncul menjelang akhir zaman. Lalu dalam surah Al-Anbiya, Allah mengabarkan bahwa hari itu akan datang, hari ketika benteng itu akan runtuh. Allah berfirman, "Hingga apabila dibukakan Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi." Ayat ini menggambarkan momen mengerikan saat Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan. Mereka akan membanjiri bumi, turun dari segala penjuru dalam jumlah besar dan kekuatan yang luar biasa. Mereka adalah simbol dari kekacauan besar, gelombang kehancuran yang akan menyapu tatanan dunia, menandai datangnya tanda-tanda akhir zaman. Kisah ini bukan sekadar legenda. Bagi umat Islam, ini adalah peringatan ilahi bahwa kerusakan besar akan datang, dan manusia harus bersiap dengan iman, amal, dan kesadaran akan betapa kecilnya kekuatan kita tanpa perlindungan Allah. Di antara tanda-tanda besar menjelang hari kiamat, Rasulullah pernah menyampaikan satu isyarat yang membuat para sahabatnya terdiam, penuh keheningan dan ketegangan. Dalam sebuah hadits sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Telah terbuka hari ini celah kecil pada tembok Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini." Sambil beliau membentuk lingkaran kecil dengan ibu jari dan telunjuknya. Isyarat itu tampak sederhana, tapi maknanya sangat besar. Celah kecil itu adalah pertanda bahwa rintangan yang menahan kekuatan perusak bernama Ya'juj dan Ma'juj perlahan-lahan mulai melemah. Dan jika tembok itu telah runtuh sepenuhnya, maka dunia akan menyaksikan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ulama menjelaskan bahwa hadits ini bukan hanya memberitahu bahwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah tanda akhir zaman, tapi juga menunjukkan bahwa proses kehancuran itu sudah dimulai sejak zaman Rasulullah. Sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti. Menurut Imam Ibnu Katsir, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Nuh dari jalur Yafits.
leluhur bangsa Asia Tengah seperti Mongol dan Turki. Mereka digambarkan sebagai bangsa besar yang suka merusak. Al-Qurtubi menukil riwayat yang menyebutkan bahwa mereka punya bentuk tubuh aneh, sebagian sangat tinggi, sebagian kecil dan menakutkan. Namun, ulama modern seperti Buya Hamka memandang simbolis. Ia menafsirkan Ya'juj dan Ma'juj sebagai kekuatan perusak. Bisa berupa ideologi sesat, bangsa penjajah, atau bahkan kekacauan moral. Beberapa ahli sejarah meyakini Ya'juj dan Ma'juj adalah suku bangsa nyata. Dalam sejarah Islam, bangsa Mongol sering dikaitkan dengan mereka, terutama saat menghancurkan Baghdad di abad ke-13. Tembok Zulkarnain sendiri, menurut sebagian peneliti, mungkin terletak di celah Daryal atau Derben, wilayah pegunungan Kaukasus yang memang memiliki benteng kuno dari besi dan batu. Sejauh ini, belum ada bukti arkeologis kuat tentang tembok yang benar-benar mengurung dua bangsa itu. Banyak sarjana barat meyakini bahwa kisah ini berasal dari legenda kuno tentang Alexander the Great yang menahan bangsa barbar. Dalam dunia akademik, Ya'juj dan Ma'juj sering dilihat sebagai mitos eskatologis, kisah simbolis yang memperingatkan manusia tentang kerusakan besar sebelum akhir zaman. Apakah Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk nyata atau simbol kerusakan manusia? Jawabannya bisa berbeda, tergantung dari sisi mana kita memandang. Yang pasti, pesan utamanya tetap sama. Waspadalah terhadap kerusakan dan kuatkan iman menjelang akhir zaman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.